Silakan duduk saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memastikan bahwa semua orang tua duduk bersama dengan anak-anaknya. Jadi saya ingin coba hari ini semua orang tua, papa mama jangan ada yang terpisah ya. Jadi anak-anak akan melihat bahwa orang tuanya beribadah dan dia bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan kita semua akan mendengarkan firman Tuhan, ini sangat penting sekali supaya nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk yang membawa anak-anak, mau diserahkan atau tidak, saudara akan memegang kepala anak-anak dan mendoakan mereka. Karena itu saya ingin saudara duduk bersama dengan anak-anak. Karena itu kalau masih ada anak-anak di ruang sekolah minggu, bawa mereka ke tempat ini. Bawa ke tempat ini ya. Ini penting sekali, saya tidak mengira bahwa nats khotbah kita itu sama dengan nats sekolah minggu. Ini bukan kebetulan, Yosua 24 bukan. Benar ya? Jadi tadi pagi CG Signing kan punya buku sekolah minggu bahas Yosua 24. Mungkin tempat lain minggu lalu ya. Tapi tidak kebetulan Tuhan merancang itu semua. Sehingga kita belajar bersama-sama bagaimana sebagai keluarga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Waktu kami mau menikah, cicinya istri saya kasih nasihat begini. Emang menikah itu mudah katanya. Menikah itu enggak seperti orang lalu ada upacara, lalu hidup bersama, lalu punya anak. Dibilang enggak seperti itu, saya setuju sekali. Tidak seperti itu. Kalau kita ngomong menikah itu nanti kami kan jodoh saling mencintai satu sama lain, hidup bersama, punya anak, ya kan? Nah saya bayangin begini, ini agak ekstrim bayangan saya, agak ekstrim. Lah itu singa ketemu pacarnya, lalu kawin punya anak. Apa bedanya sama kita? Agak ekstrim ngomongnya ya. Oh beda Pak, kita itu sebagai orang tua mesti mempersiapkan anak-anak kita supaya mandiri. Setuju ya? Saudara mempersiapkan anak-anak supaya mandiri, lalu saudara sekolahkan tuh anak ya. Benar ya? Cari sekolah yang baik. Kita kasih makanan yang baik. Saya ingat sekali waktu istri saya hamil. Saya perhatikan sekali apa yang dia makan. Bukan apa yang saya makan. Jadi saya rela gak makanan yang bergizi supaya dia makan makanan bergizi. Supaya bayi dalam kandungan bergizi. Kita ingin anak kita baik, mandiri. Tapi waktu saya nonton National Geography, saya lihat burung elang mengajar anaknya berterbang gitu ya. Bagaimana berburu, mengajar anaknya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Mengajar juga si singa melatih anaknya untuk berburu. Jadi dia ambil mungkin anak jiraf atau anak apa yang pokoknya lebih kecil dari anaknya, lalu ditangkap hidup-hidup dan menjadi buruan itu si anak. Supaya anak itu mandiri. Nggak ada beda kan sama kita. Kita mempersiapkan anak-anak kita supaya dia mandiri, sekolah yang baik. Lalu saya pikir, apa bedanya ya sama singa? Dulu saya punya ayam kampung. Saya pelihara ayam kampung. Banyak tuh ayam. Jadi ketika dia bertelur, saya perhatikan. Setelah netes, saya senang sekali, saya hitung anaknya berapa. Dan diajar cara mengais itu seperti apa. Dan ini bisa dimakan, ini makan. Kira-kira gitu bahasanya. Jadi ini makan. Nah, anak itu makan, anak-anaknya makan. Cuk, gitu kan. Semua datang makan. Dan dia mengajari anaknya apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Saya pikir ayam pun melatih anak-anaknya untuk mandiri. Loh apa bedanya kita sama ayam? Kita mulai berpikir, bedalah kita manusia dan itu ayam. Iya pasti beda.
Lalu bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita itu sesuatu yang sangat krusial. Karena kalau seorang memperlakukan anaknya sama seperti ayah mempersiapkan anaknya supaya mandiri, aduh, mutu kita rendah sekali. Apalagi kalau kita berbicara mengenai orang Kristen dan orang non-Kristen. Orang percaya dan orang tidak percaya. Saudara bandingkan, saudara punya teman yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang sama. Saudara mau sekolahkan anak tempat mana? Mereka pilih sekolah yang baik. Sama seperti kita, supaya anak kita baik. Apa bedanya kita sama mereka? Saudara, Yosua pasal 24 ini akan mengingatkan kita. Nanti kita akan melihat ke Hakim-Hakim pasal 2. Ada sesuatu yang krusial yang tidak diperhatikan oleh orang Kristen. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Keliru. Dan pola pikir kita itu sama seperti pola pikir duniawi. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Sudah selesai ya nak ya. Sudah sukses ya. Kamu udah sekolah ya. Kamu udah bekerja. Sudah seperti itu. Kita pikir seperti itu. Tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Mari kita buka Alkitab kita, nanti kita akan baca Yosua pasal 24. Namun kita coba buka dulu Hakim-Hakim pasal yang kedua. Jadi saya coba cerita dulu Hakim-Hakim Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Yosua mengumpulkan semua orang-orang Israel, tua-tua dikumpulkan. Lalu ketika mereka dikumpulkan dia bilang begini, dengar ya, aku tidak lama lagi hidupku. Dia paling tua di antara orang Israel adalah Yosua. Dia paling tua. Sini maju. Semua suku Israel tua-tuanya dikumpul. Ini kepala suku dikumpulkan semua. Dan itu banyak sekali. Ada kaum-kaumnya, kepala kaum dikumpulkan semua. Dengar. Hari ini kita harus buat komitmen. Komitmennya begini. Kamu sudah melihat dalam Yosua pasal 24 disebutkan, kamu sudah melihat apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa kita. Dan kamu sudah tahu bahwa nenek moyangmu Abraham di tanah Mesopotamia itu mereka menyembah berhala. Nah hari ini kita buat keputusan. Kepada siapa kita akan beribadah. Lalu Yosua mengatakan kalau bagi kamu tidak beribadah kepada Tuhan itu adalah pilihan itu terserah kamu. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi semua petua-tua mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu janji mereka. Bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara baca, coba lihat Hakim-Hakim pasal 2. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang kedua. Di situ disebutkan ayat 7. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Ada Yosua yang mengawasi dan mereka beribadah kepada Tuhan. Dan perhatikan itu, sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Jadi masih ada tua-tua itu, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang benar, yang besar, yang dilakukan Tuhan bagi mereka saksi mata tua-tua itu. Oh inilah perbuatan Tuhan. Dan mereka beribadah kepada Tuhan. Tua-tua itu. Tapi coba lihat ayat yang sama. Ayat 10 berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ini ada
Bapaknya beribadah kepada Tuhan, bapaknya mengenal apa yang Tuhan lakukan, bapaknya tahu itu semua cerita itu. Anaknya tidak tahu siapa itu Tuhan. Menyedihkan karena ayat ini mengatakan, yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Salah siapa itu? Saya bayangkan hari ini, kalau saudara punya anak-anak, saudara menikmati berkat Tuhan, saudara mengagungkan Tuhan, saudara memberikan kesaksian kepada banyak orang, ke kantor, kemanapun, ke teman-teman care group, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, aku sudah ditolong oleh Tuhan, saudara memberikan kesaksian itu. Tapi anak-anak kita tidak tahu. Papa gak pernah cerita ke saya, siapa itu Tuhan? Mama gak pernah cerita. Sudah bisa bayangkan, saudara pergi ke gereja, anak-anak tidak pergi ke gereja. Anak-anak masih kecil sekarang. Mereka bisa ke gereja karena masih kecil. Kalau saudara tidak menuai ketika mereka masih kecil, tidak menanam sesuatu yang penting dalam hidup mereka ketika masih mereka kecil. Ketika mereka beranjak remaja, mereka bilang, mama, papa pergi aja, aku mau di rumah. Silakan. Jangan anggap remeh saudara. Saya ingin membayangkan begini. Saudara mengatakan saudara masuk surga. Benar? Saudara percaya Yesus masuk surga. Bayangkan kalau saudara menikmati kemuliaan Tuhan di surga, hidup bersama-sama. Anak kita ikut enggak? Anak kita ikut atau tidak? Saudara lihat ini Hakim-Hakim pasal 2. Mereka mengenal Tuhan, tahu perbuatan Tuhan, tapi anak-anak tidak tahu itu sama sekali. Karena orang tua tidak pernah ceritakan kepada anak-anak tentang kebaikan Tuhan. Karena mindset kita sama seperti mindset dunia, ketika kita membesarkan anak-anak ini harus punya bekal pendidikan yang baik. Apa yang kita wariskan kepada anak adalah warisan harta. Nah, semua berpikir nanti kalau sudah saya meninggal, begitu kan? Untuk siapa itu harta? Untuk anak. Kita berpikir demikian. Lalu kita menginvestasikan segala sesuatu. Uang kita kuras supaya anak kita bisa mengencam pendidikan yang tinggi supaya mereka berhasil nanti. Berhasil. Ada jaminan itu? Ada. Saudara anak kita sekolah tinggi dan dia berhasil menjadi seorang anak yang sukses dalam karirnya. Tapi karakternya jahat. Benar dia berhasil. Tapi dia tidak kenal Tuhan. Salah siapa? Karena kita hanya memikirkan anak-anak kita berikan warisan-warisan yang kita pikir buat dia bertahan hidup. Tapi kita tidak pernah memikirkan warisan iman kepada anak kita. Kita santai. Nanti juga mereka akan kenal Tuhan sendiri, entah dengan cara apa. Kita bisa bayangkan itu. Parah. Coba pikir. Kita semua yang sudah menikah dan punya anak pernah jadi pendidik di dalam keluarga ketika anak-anak kita sekolah. Benar ya? Mereka pulang, kita tanya, nak PR-mu apa? Sudah kerjakan belum? Kita takut anak kita tidak berhasil ketika mereka tidak mengerjakan PR dan pendidikan mereka anjlok. Ketika mereka menerima raport, kita terlalu khawatir kalau raport mereka banyak merah. Dan kita ngomong ke dia, banyak belajar ya nak. Lalu ketika anak itu ada PR, IPS yang kita sudah lupa. Apa itu? Kita rela belajar lagi supaya anak kita tahu pelajaran itu. Tapi kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak firman Tuhan. Salah kita mewariskan itu. Saya tidak pernah mengatakan itu
tidak usah memberikan warisan pendidikan, tidak usah memberikan warisan harta. Saya tidak pernah ngomong itu. Tapi orientasi kita salah. Kita happy bersama dengan Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan. Anak kita tidak. Salah siapa? Tiap hari kita, besok mau ujian. Ya, kita rela. Yuk. Ini, saya dulu begitu kan. Yang nama Presiden Indonesia yang pertama siapa nak? Kita uji dia. Kita buka tiap hari buku pelajaran. Tapi apakah kita buka Alkitab untuk menceritakan Tuhan kepada mereka? Bukalah Alkitab. Dan saya tahu saudara berjuang. Dulu matematika itu sudah lupa, sudah belajar lagi kan, benar? Jadi tidak ada alasan, Pak, saya nggak tahu Alkitab. Atau belajar lagi. Cuma menceritakan kebaikan Tuhan di dalam Alkitab. Sesederhana itu. Dulu kami punya buku, tipis benar bukunya, tapi karena berseri itu banyak sekali. Alice in the Wonderland. Alice in the Bible Land mungkin ya. Saya nggak tahu judulnya apa itu. Itu hampir setiap hari berulang-ulang anak minta ceritakan itu. Yaitu isinya adalah cerita bergambar mengenai firman Tuhan. Dan mereka tidak akan tidur kalau tidak mendengar cerita itu. Cuma bercerita Bapak Ibu, kita bisa cerita tentang pekerjaan kita kepada orang lain. Kita bisa bercerita mengenai makanan yang enak kepada orang lain. Tapi kenapa nggak bisa cerita firman Tuhan kepada anak-anak? Berikanlah waktu, investasimu yang paling menguntungkan adalah ketika anak-anak diajarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Nanti setelah mereka besar, mereka akan bilang, Papa, Mama, thank you so much. Terima kasih. Aku pintar Mama, teman-temanku juga pintar, mereka hebat, aku juga hebat. Tapi aku punya kelebihan karena Papa Mama menceritakan Yesus kepadaku, thank you. Kalau Papa lihat orang-orang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana hidup mereka, dan mereka mungkin tidak akan terima di surga. Thank you for sharing Jesus to me. Terima kasih. Bapak Ibu, saya tahu, saya sedang berpikir sulitnya mengembalakan di gereja yang masyarakat urban. Karena saya tahu saudara semua sibuk dengan pekerjaan dan bisnis saudara. Saya tahu itu. Karena saya dulu juga mengalami itu, saya jam 5 pagi mesti pergi dari rumah supaya tidak macet pergi ke Jakarta. Dan pulang sudah jam 8, sudah capek. Saya tahu apa yang saudara lakukan, yang rasakan ketika saudara bekerja di Jakarta dan pulang ke daerah Tangerang. Saya tahu itu. Tapi anak-anak menunggu di rumah. Kalau saudara lebih care terhadap bisnis daripada terhadap anak, saudara akan kehilangan satu generasi. Berapa anak saudara? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Saudara mesti cerita kepada dia. Berikanlah waktu, oke Tuhan. Dari pagi sampai sore. Aku punya bisnis saya. Saudara berikan waktu berapa? 12 jam? Jangan lupa sisihkan waktu bermain bersama-sama dengan mereka dan berinvestasi. Inilah alat investasi kita, tidak mahal. Cuma Alkitab. Kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang firman Tuhan. Enggak salah saudara memberikan mereka pendidikan yang baik. Tapi salah kalau saudara mengabaikan ini. Saya pernah menjadi orang tua ketika anak-anak masih kecil. Dan anak-anak sudah besar, mereka sudah mengerti. Dan sudah tahu, jam berapa mereka masuk sekolah? Mereka masuk sekolah pagi-pagi jam 7. Kita mesti bangunkan dia jam 6 supaya tidak terlambat sekolahnya. Kita kasih makan dia.
supaya di sekolah dia nyaman, lalu kita antar dia makanan ke sekolahnya. Pernah ngalami itu? Antar makanan, ini makan siangmu, nah aku tahu kamu pulang sore, ini makan siangmu. Kita rela itu. Tapi berapa orang di antara kita yang rela membangunkan anak pagi-pagi, nak kita pergi ke gereja. Anak-anak akan belajar dari saudara. Apa yang menjadi prioritas hidup? Kalau lihat papanya nggak ke gereja, dia akan melihat gereja bukan prioritas hidup papa, juga bukan prioritas hidupku. Berikan warisan yang terbaik kepada anak-anak kita. Lalu kita lihat Yosua pasal 24, saudara. Disebutkan di situ. Yosua pasal 24 ayat 1, Yosua mengumpulkan semua suku bangsa Israel di Sikem, lalu menyuruh para pemuka, pemimpin, hakim, dan para perwira datang menghadap. Maka datanglah mereka menghadap Allah. Ayat 24. Ini tantangan Yosua kepada orang-orang Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini keputusannya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Itu komitmennya Yosua. Dia bilang tidak langsung ngomong, kami seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu dia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu aku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya setiap kepala keluarga harus punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak mungkin tidak bisa. Kalau orang tua mengatakan aku tidak berkomitmen beribadah kepada Tuhan, apakah anak-anak bisa beribadah kepada Tuhan? Nggak mungkin bisa. Apa yang saudara lakukan di rumah itu yang mereka contoh. Nggak mungkin bisa. Yosua mengatakan aku nggak peduli orang lain. Kalau orang lain memberikan warisan yang menurut mereka bagus, aku punya warisan dan aku berkomitmen. Aku akan memberi contoh kepada anak-anakku bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan. Apa yang paling sering anak-anak lihat di rumah? Papa baca Alkitab atau papa nonton TV? Apa yang paling sering dilihat oleh anak-anak kepada orang tuanya? Ini ketawa-ketawa kita ya. Berarti banyak pengakuan ya nanti ya. Apa yang paling sering dilihat oleh anak? Papa berdoa atau papa main games? Nah, mulai ribut ya. Nah, berarti ini khotbah survei juga ya, jadi jemaat kelihatan ya. Iya kan? Apa yang dilihat oleh anak-anak orang tua ketika papanya? Cara memperlakukan mamanya bagaimana? Oh seneng ya ibu-ibu ya. Tuh ya. Tuh Pak. Tuh. Nanti anak-anak lihat cara papa memperlakukan saya gitu tuh nggak baik gitu. Jangan kasih contoh. Tapi komitmen tuh ada pada saudara. Kalau saudara berkomitmen untuk mengajarkan firman Tuhan, saudara sendiri harus berkomitmen. Nggak mungkin tanpa teladan. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Pernah dengar? Saya pernah ketemu dengan seorang. Ini tanpa jangan tersinggung. Ini cuma contoh saja. Jangan tersinggung. Contoh saja. Nah, kalau besar
kamu tidak boleh merokok ya. Jangan pernah merokok. Kalau besar ya. Jangan merokok nak. Merokok itu gak baik. Apa yang dilihat oleh anak? Ayolah bertobat. Bertobat. Kalau saudara mengatakan, nak besok kita ke gereja. Jangan terlambat, kita bangun pagi-pagi. Anak-anak akan belajar. Oh, saya akan meniru papa saya. Karena papa saya itu punya prioritas ini, saya akan tiru itu. Saya akan tiru itu. Kenapa yang saudara lakukan, itu ditiru oleh anak-anak. Cobalah bukti, saya buktinya saya. Istri saya itu sudah diajarin, kalau sudah bangun, buka hordeng, sampai sekarang dia sudah lakukan, matiin AC, sudah matiin, terus sudah bangunin yang lain. Dia nggak peduli yang lain itu bang tidur jam berapa dan mungkin tidur lebih lama. Tapi itu kebiasaan yang dia lakukan ketika orang tuanya melakukan itu. Dia lihat itu dan dia lakukan. Jadi apa yang saudara lakukan itu dilihat oleh anak-anak dan ditiru. Mama saya itu selalu begini. Karena tidak ada masakan yang lebih enak daripada masakan mama, benar. Itu menjadi biang kerok pertengkaran. Karena menantu tidak tahu bagaimana cara mengurus suaminya. Jadi muncullah lalu mertua melakukan intervensi. Karena merasa ginilah caranya. Ginilah caranya. Karena kita dibawa dari pola pikir orang tua kita kepada keluarga kita. Lalu kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, apa yang ditiru oleh anak-anak? Apa yang ditiru oleh dia? Buat komitmen. Saya melihat, coba ini survei cukup lama oleh James Dobson, Focus on the Family. Focus on the Family, ini survei cukup lama tapi saya pikir masih valid sampai sekarang ini. Jika seorang anak menjadi Kristen, maka 3,5% seisi rumahnya akan ke gereja. Bermula dari anak. Jadi nggak mungkin ada kemungkinan seorang anak pergi ke gereja lalu orang tuanya ikut. Tapi kemungkinannya 3,5%. Jika seorang ibu atau wanita pertama kali percaya kepada Tuhan, maka 17% seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Anak-anaknya akan percaya. Cuma 17% hasil survei. Karena memang kalau istri pergi ke gereja, belum tentu suami pergi. Belum tentu. Anak pergi ke gereja, pergilah. Siapa kamu? Pergilah. Banyak anak-anak pergi sekolah minggu, orang tuanya cuma ngantar doang kan. Jika seorang pria, dengar pria, ini wanita senang langit, ini istri senang sekali. Jika seorang pria memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka ada 93% seisi rumahnya akan percaya. Bapak-bapak, buat keputusan. Ya, buat keputusan. Nah, kita kan ya bapak-bapak, ya benar sih bapak-bapak sih ya. Kita kan masih menonjol, bapak ngomong apa ya, semua tirulah kepala keluarga. Tapi ini bukan berarti tanggung jawab diletakkan kepada seorang suami atau seorang ayah. Tanggung jawab ini harus diserahkan kepada kita semua sebagai orang tua Kristen. Kita harus mengajarkan anak-anak kita kepada Tuhan. Jadi komitmen seorang orang tua, ayah, itu besar. Komitmen seorang ibu itu besar. Bayangkan saudara ini kalau seorang ibu saja yang percaya kepada Tuhan, ada yang percaya seisi rumahnya. Kalau seorang bapak saja yang percaya kepada Tuhan, 97% seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Bayangin kalau dua-dua
bergandengan tangan, dan berkomitmen bersama, maka tidak ada yang mustahil. Pasti 100% percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ayo, kalau papamu males, suamimu males, Pak, ayo kita ke gereja. Jangan terlambat. Jangan kasih contoh kepada anak kita pergi ke gereja terlambat. Jangan kasih contoh. Ayo Bapak, kita pergi ke gereja. Dorong anak-anak kita untuk sekolah minggu. Kalau istri kita agak males, ayo mama, cepetan. Soleknya semalam aja, jadi pagi-pagi nggak usah. Kan biasanya kalau wanita soleknya lama. Begitu. Acaranya banyak pagi-pagi. Udah jangan banyak acara pagi-pagi. Buru-buru aja ke gereja, pulang gereja baru beresin rumah. Itu yang paling penting. Saya tahu juga mungkin ada pekerjaan yang sudah saudara ambil. Udah tinggalkan dulu. Buat anak-anak dulu. Buat anak-anak dulu. Jadi penting bagi saudara-saudara sebagai orang percaya. Buat komitmen orang tua, baik suami maupun istri. Nah, saya ingin menyinggung yang belum menikah. Kok ini khotbah bukan buat kami ya. Ini khotbah buat orang tua, jadi bukan buat kami. Coba bayangkan kalau saudara belum menikah dan saudara jatuh cinta kepada seorang, katakanlah dia mungkin sekali-sekali pergi ke gereja. Dan saudara ingin supaya keluarga saudara dibawa kepada Tuhan, tapi dia sendiri tidak pernah pergi ke gereja. Jadi hati-hati sebagai orang percaya, saudara anak muda, hati-hati pilih jodoh. Kadang-kadang cinta lebih kuat daripada iman. Benar nggak? Iya. Pak, cinta itu susah ditolak Pak. Nanti iman kan bisa dibenerin. Nggak bisa kayak gitu. Saudara harus tes dia. Kalau dia sungguh-sungguh lebih percaya kepada Tuhan, sudah lahir baru, dan dia taat dan melayani Tuhan, pilihlah dia. Tapi kalau dia bilang, kamu dululah ke gereja, nanti aku jangan. Jangan pilih dia. Karena begitu dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihimu dengan segenap hati. Kalau dia mengasihimu saja, itu akan bohong. Tidak sepenuh hati. Anak-anak, hati-hati pilih jodoh. Dan orang tua, walaupun anak kita masih kecil, mungkin masih baby, doakan jodoh mereka. Tiap malam, saya tidak pernah berhenti mendoakan ini. Tiap malam. Tuhan, walaupun anak saya laki-laki, dia dapat wanita yang mengasihimu. Kadang-kadang kita pikir, ya laki-laki kan lebih hebat Pak, 97% loh Pak. Enggak. Harus yakin dia percaya kepada Tuhan. Lalu lihat gini, saudara ngajak melihat sesuatu yang praktis. Kita coba lihat bagaimana kita menciptakan pengalaman rohani bersama. Ini penting sekali. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Ayat 6 dan 7 disebutkan di situ, aku membawa nenek moyangmu itu keluar dari Mesir, lalu orang Mesir mengejar mereka dengan kereta perang dan tentara berkuda, dan ketika nenek moyangmu itu tiba di laut Gelaga, mereka berseru kepada namaku Tuhan, minta tolong, maka tempat antara mereka dan orang Mesir itu kubuat menjadi gelap, dan kututupi orang-orang Mesir itu dari air laut sampai mereka semua tenggelam. Kamu sudah tahu semua yang kulakukan terhadap Mesir. Lama sekali kamu tinggal di padang pasir. Kamu tahu itu semua. Dan hakim-hakim mengatakan orang-orang itu mengetahui perbuatan Tuhan. Pengalaman-pengalaman.
Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ketakutan, lalu mereka melihat laut, lalu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Dan laut itu terbelah jadi dua, mereka lihat. Mereka di padang gurun, ketika mereka kelaparan, Tuhan mengirim burung puyuh, mengirim mana kepada mereka. Mereka lihat, Tuhan sungguh luar biasa. Ada pengalaman rohani yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak pernah bisa menyangkal bahwa Tuhan itu jelek. Kita tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan itu jahat. Karena setiap pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Nah kalau Tuhan itu baik, bagaimana anak-anak kita tidak melihat itu? Pada masa orang-orang ketika mereka menerima tanah Kanaan itu sebagai tanah milik mereka. Mereka tidak pernah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Nah dulu seperti ini. Mereka tidak pernah cerita itu. Nah bagaimana pengalaman kita sekarang? Saya mengajak saudara untuk menciptakan pengalaman rohani bersama-sama dengan anak. Saudara yang create itu, saudara yang buat itu. Dengan sengaja. Buat itu. Yang pertama, coba kita lihat itu. Ajaklah anak-anak berbicara tentang Tuhan dan ceritakan pengalaman saudara sendiri bersama dengan Tuhan kepada anak-anak. Buat date dengan anak-anak. Date sama mereka. Cerita, papa dulu begini nak, dan papa dulu susah, Tuhan tolong. Bagaimana Tuhan menolong papa, ceritakan kepada mereka. Saudara kalau di mobil, saudara bawa anak di mobil, ngobrol lah di situ. Bercerita, bagaimana sekolahmu nak? Apa persoalanmu nak? Saudara di rumah, masuklah ke kamar mereka, ajak mereka ngobrol one on one. Bagaimana hari ini? Semua baik. Apa yang papa bisa doakan? Mereka merasa mereka diperhatikan dan satu lagi, mereka akan merasa bukan hanya ada papa yang bersama dengan aku, tapi ada Tuhannya papa bersama dengan aku. Ada Tuhannya mama bersama dengan aku. Dengan demikian mereka, Pak, kemarin kita berdoa, Pak, terima kasih. Hari ini aku dikuatkan. Kemarin aku timbul kebencian dengan teman-temanku yang suka jahil. Dan hari ini, Papa karena berdoa, aku tidak muncul kebencian lagi. Mereka kan lihat, itu semua hasil karena doa dari papanya, doa dari mamanya. Ajak mereka, ceritakan itu kepada anak-anak. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 6, apa yang engkau dengar daripadaku hari ini, ceritakan itu kepada anak-anakmu. Waktu engkau berbaring, waktu engkau berdiri, waktu engkau pergi, waktu engkau dimanapun engkau berada. Jadi setiap kesempatan harus digunakan untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak. Gunakan itu sebaik-baiknya. Ciptakan itu. Ciptakan itu. Lalu yang kedua, buatlah ibadah keluarga bersama seluruh keluarga. Tidak ada yang tidak hadir. Buat. Kalau saudara bisa buat janji dengan klien, saudara pun pasti bisa buat janji untuk keluarga. Buat. Ayo hari ini kita beribadah bersama-sama. Kita baca Alkitab bersama-sama. Nggak usah rumit-rumit. Anak-anak itu nggak perlu teologi yang rumit. Yuk kita baca tentang Lazarus naik pohon. Kira-kira kayak mana ya naiknya ya. Sependek apa ya Zakius itu ya. Kita ajak mereka pengalaman dengan cerita-cerita dalam firman Tuhan. Buat saudara. Bisa.
tidak mungkin, tidak bisa. Buat, Bapak? Iya pendeta, gitu dong jawabnya. Ya, bisa buat janji ada berapa? Coba lihat agenda saudara. Berapa jadwal saudara janji sama klien? Ada nggak jadwal janji sama istri dan anak-anak beribadah bersama-sama? Kalau saudara ketemu klien kan tidak mau terlambat kan? Wah, saya buru-buru ini. Mau ketemu klien jam 2 di sini. Oh, cepet-cepetlah kita pergi. Ini cuan nih, siapa tahu close. Cuan. Sudah bisa buat janji sama keluarga. Oke, kita janji ya. Hari ini Papa cerita Alkitab. Persiapkan dengan matang. Begitu. Oke. Yang ketiga, ajaklah anak-anak mendoakan pergumulan saudara. Ini menarik saudara. Jadi kalau saudara ada pergumulan di kantor, suruh dia doakan saudara. Suruh dia doakan. Jadi tadi kita ngomong, kalau anak-anak ada pergumulan, kita doakan dia. Tapi kali ini, doakan papa ya nak. Doakan mama ya nak. Doakan adikmu ya nak. Kami punya pengalaman berdoa bersama-sama. Saya sudah pernah menceritakan ini ketika anak kami Sheila butuh tas untuk sekolah. Kami pergi ke mall. Dan dia bilang tas kayak itu papi aku mau. Tapi kami tidak punya uang. Kami tidak punya uang, kita berdoa ya nak. Kita berdoa. Pasti Tuhan jawab. Itu hari dalam waktu 1 minggu kami pergi ke gereja. Dan di gereja ada tas buat anak saya. Persis seperti apa yang dia tunjuk itu. Dan itu menjadi pengalaman bagi anak. Oh kalau kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan pasti jawab ya. Lain kali kalau dia ada persoalan, datang ke siapa? Saya mengajarkan itu kepada dia. Lain berikutnya setelah kami beli tas, setelah kami bertahun-tahun kemudian, kami jalan-jalan persis itu di Mall at Alam Sutra. Saya enggak promosi mall itu. Tapi pernah kami jalan-jalan di situ ada sport station. Dan di situ saya pengen beli sepatu. Dan saya rasa sepatunya mahal. Ini anak yang sering menangis karena saya harus dibelikan sesuatu. Dan saya bilang, papi belilah. Papi belilah. Tidak ada duit nak. Tidak ada duit. Lalu dia deketin sepatu ini, papi pasti dapat ini nanti. Kita doain. Kita itu hari Jumat atau hari Sabtu kami pergi ke gereja hari Minggunya, pulangnya saya diberkati oleh jemaat 1 amplop dan ini Pak gunakan sebagaimana mestinya. Dan ketika dibuka harganya pas seperti harga sepatu itu, kami pergi ke Mall at Alam Sutra kami beli sepatu itu. Dan ini menjadi bekas bagi mereka. Kalau aku berdoa, aku mendoakan papaku, aku mendoakan mamaku. Jadi kepada siapa aku harus bersandar? Pengalaman seperti itulah yang membawa anak-anak kita dekat kepada Tuhan. Ciptakan itu. Oma sakit nak, kita berdoa yuk. Kamu yang berdoa deh nak, supaya oma sembuh. Ajak mereka berdoa. Nanti oma sembuh. Dah Tuhan baik ya nak. Oma sembuh ya. Nak, papa sakit. Papanya baring. Udah pura-pura sakit aja lah. Atau memang sakit. Pura-pura agak parah lah gitu. Lihat nih. Gak boleh bohong ya. Jadi papa sakit nak. Dan papa aku doain. Dan dia doain. Sembuh. Pengalaman itu berbekas kepada dia. Seumur hidupnya. Nanti kalau dia ke kantor, dia punya bisnis. Bisnisnya agak kacau. Dia bingung kepada siapa. Mungkin dia tutup ruang kantornya. Dia tutup laptopnya. Lalu dia berlutut di kantor. Tuhan, dulu
Aku bersama dengan papa. Berdoa. Tuhan jawab. Dulu papa ngajari itu. Dulu mama ajari itu. Dan Tuhan jawab. Kali ini aku punya persoalan yang sama Tuhan. Aku punya persoalan yang sama. Please help me. Dia gak minta kepada yang lain, nasihat kepada lain. Dia datang kepada Tuhan. Saya rasa jauh di dalam lubuk hati anak-anak. Mereka rindu mengenal siapa sih sebenarnya yang papa sembah. Hanya mereka tidak bisa mengungkapkan itu. Siapa sih yang mama sembah? Mereka tidak tahu cara mengungkapkan itu. Tapi ketika saudara menceritakan Tuhan kepada anak-anak, mereka akan bersyukur kepada papa dan mama. Saudara, kalau anak saudara terima Yesus dan dibaptiskan, siapa yang menceritakan Yesus? Orang lain atau saudara?